Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Marlia Revianti pada kesempatan hari ini dalam segmen Halo Dokter. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa kehamilan itu adalah merupakan anugerah tentunya bagi pasangan suami istri. Tetapi terkadang kehamilan itu tidak berjalan lancar sesuai dengan rencana. Nah, kita akan berbicara masalah tentang kehamilan tersebut, tentunya dengan topik yang lebih spesifik. Kita akan berbicara mengenai kehamilan ektopik terganggu, dan sudah hadir bersama saya di studio saat ini ada Dr. Singgi Refriandi, agak mirip ya namanya sama saya ya dok ya, SPOG, yang merupakan dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra. Dan Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami, silakan, nanti akan tertera nomor telepon dan nomor WA yang Anda bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Singgi ya. Atau dokter apa dok saya manggilnya dok? Dokter Singgi, Mbak. Dokter Singgi. Baik, dok, kita akan berbicara masalah kehamilan ektopik terganggu. Mungkin pemirsa di rumah ini belum terlalu familiar dengan istilah ini. Apa sih sebenarnya kehamilan ektopik terganggu ini, dok? Baik, selamat sore pemirsa TVRI di rumah. Jadi kehamilan ektopik terganggu itu merupakan, kita berbicara kehamilan ektopik dulu, Mbak. Jadi kehamilan ektopik itu merupakan suatu kehamilan di mana sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma itu tidak tumbuh di dalam rongga rahim. Jadi harusnya embrio atau janin itu tumbuhnya di rongga rahim, tapi kehamilan ini justru di luar rongga rahim. Itu banyak tempatnya, bisa di saluran telur, atau bisa di rongga panggul atau rongga perut bisa, kemudian juga di leher rahim. Atau kalau ada ibu-ibu yang sudah pernah operasi sesar, itu bisa juga dia menempel di bekas sayatan luka operasi sesar, itu juga termasuk kehamilan ektopik. Nah, kemudian kita berbicara mengenai kehamilan ektopik terganggu. Jadi kehamilan ektopik terganggu itu sendiri kehamilan ektopik yang sudah menimbulkan gangguan, artinya sudah ada komplikasi. Misalnya sudah menyebabkan perdarahan. Misalnya pada kondisi kehamilan ektopik, yaitu kehamilan ini tumbuhnya tidak di rongga rahim tapi di saluran tuba. Nah, ketika tumbuh di saluran tuba ini, Mbak, jadi kehamilan itu akan tumbuh membesar. Nah, sementara saluran tuba itu sendiri merupakan bukan tempat yang baik untuk pertumbuhan janin. Jadi ketika janin membesar, maka tubanya akan pecah. Nah, itu justru akan menimbulkan perdarahan yang bisa mengancam si ibu hamil itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kehamilan ektopik dan kehamilan ektopik terganggu. Oke, artinya kalau kehamilan ektopik itu kehamilan di luar pada Ya, tempatnya, betul. dan terganggu kalau udah ada masalahnya, sudah ada seperti komplikasi. itu. Nah, mungkin dokter sebenarnya sebelum kita ngomong masalah kehamilan ektopik terganggu, mungkin dokter bisa jelaskan sendiri proses kehamilan itu seperti apa, normalnya bagaimana, seperti itu. Baik, untuk proses kehamilan itu sendiri ya pemirsa di rumah, jadi harus ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi sel telur itu berasal dari indung telur atau ovarium yang akan pecah pada saat masa subur atau kita sebut sebagai ovulasi. Kemudian sel sperma itu berasal dari testis dari suami. Nah, ketika berhubungan pada masa subur, maka akan terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi sel sperma itu akan menemui sel telur yang pecah tadi, biasanya sih di saluran tuba. Jadi saluran telur yang pecah pada saat ovulasi itu akan ditangkap oleh namanya fimbre. Kalau di saluran tuba ada bagian namanya fimbre yang akan menangkap sel telur. Kemudian sel sperma yang menunggu akan menemui sel telur, kemudian terjadi pembuahan. Nah, pada saat terjadi pembuahan itu akan terbentuk zigot atau embrio. Nah, embrio ini selanjutnya akan didorong oleh silia atau rambut-rambut getar yang ada di saluran tuba. Jadi saluran tuba itu ada rambut-rambut getar yang akan mendorong embrio atau zigot tadi turun ke rahim. Jadi embrio ini akan tumbuh di rahim, tempat normalnya. Ketika ada masalah, misalnya ada masalah di saluran tubanya, maka pertumbuhan janin ini tidak bisa didorong masuk ke dalam rahim. Jadi terjadilah kehamilan ektopik. Jadi kalau seandainya kehamilan normal, harusnya setelah terjadi pembuahan akan terbentuk embrio, kemudian akan tumbuh di dalam rahim. Nah, dia akan menempel di dalam rahim dan tumbuh menjadi janin yang sehat. Harusnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Tapi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia tidak berada di situ. Nah, mungkin dokter jelaskan kondisi yang bagaimana sih yang bisa menyebabkan dia bisa kemana-mana. Ya, baik. Memang secara alami harusnya kehamilan itu berada di rongga rahim. Namun ketika ada masalah terutama di tubanya itu sendiri, jadi saluran telur atau saluran tuba, misalnya ada penyempitan di situ, maka embrio tadi tidak bisa didorong ke dalam rongga rahim, justru akan tersangkut di saluran tuba, biasanya di bagian ampula. Jadi tuba itu sendiri ada bagian-bagiannya, ada bagian fimbre tadi, kemudian ada bagian ampula, kemudian bagian interstisial, kemudian infundibulum, ada bagian yang menyempit. Nah, ketika penyumbatan itu terjadi, maka
ini yang menyebabkan kehamilan tadi tersangkut di saluran tuba. Nah, kemudian tumbuhlah di saluran tuba. Ataupun kalau seandainya sudah masuk ke dalam rongga rahim, ternyata si embrio ini secara alami tumbuhnya bukan di rongga rahim, bisa di leher rahim, kemudian juga di tempat bekas operasi sebelumnya. Iya. Nah, tetap dinamakan sebagai kehamilan ektopik karena dia tidak menempel secara alami di rongga rahim. Di rongga rahim. Seperti itu, Mbak. Iya. Nah, kalau misalnya komplikasi-komplikasi apa saja sih dok yang bisa terjadi dari, artinya komplikasinya kan tergantung lokasinya ya dok ya. Iya. Nah, biasanya pada umumnya komplikasi seperti apa dok? Baik, jadi untuk kehamilan ektopik ini sendiri secara literatur, secara penelitian itu 95% kejadiannya itu ada di saluran tuba. Jadi memang itu tempat yang paling sering terjadi kehamilan ektopik. Nah, untuk komplikasi sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau seandainya tumbuhnya di saluran tuba, sementara tuba itu tidak bisa membesar seperti rongga rahim pada umumnya, maka saluran tuba ini bisa pecah. Kalau seandainya dia pecah, itu akan terjadi perdarahan yang banyak. Dan perdarahan ini yang sulitnya itu di dalam rongga perut. Kalau seandainya perdarahan di dalam rongga perut ini terjadi, maka pasien akan jatuh ke dalam kondisi shock. Jadi, Karena nggak ketahuan ya? Ya, dok, karena sulit ketahuan karena memang perdarahannya bukan keluar. Kalau perdarahan keluar mungkin pasien atau ibu hamil segera panik, segera periksa. Tapi kalau perdarahan di dalam perut, mungkin dia menganggap hal ini biasa. Nah, ketika sudah jatuh ke dalam shock, ini bisa menyebabkan kehabisan darah. Jadi darahnya bertumpuk di dalam perut dan bisa mengancam nyawa tentunya. Itu komplikasi yang paling serius. Kalau misalnya tadi dokter ngomong kan bukan hanya di tuba saja dok ya, ada yang di leher rahim, itu kan bagian rahim juga sih sebenarnya. Apakah itu komplikasinya sama atau lebih ringan atau bagaimana dok? Kurang lebih sama. Jadi kalau seandainya bisa menyebabkan robekan di leher rahim, justru lebih sulit lagi perdarahannya. Karena sulit untuk tindakan operatifnya atau pembedahan juga akan lebih sulit. Begitupun juga di bekas luka operasi seandainya. Kalau seandainya tumbuh di situ, juga bisa robek rahim. Jadi rahimnya bisa robek dan bisa menyebabkan perdarahan yang sangat banyak kalau seandainya rahim robek. Kemudian ada kondisi juga kehamilan di dalam perut atau kehamilan intraabdominal. Itu juga bisa menimbulkan risiko. Biasanya janin tidak akan tumbuh normal, walaupun mungkin dia akan tumbuh sampai usia kehamilan di atas 30 minggu. Ada yang masih bisa bertahan, ada yang memang tidak bisa bertahan, mungkin sudah stop untuk pertumbuhannya ketika di dalam perut. Tapi kalau misal pun tumbuh sampai di atas 30 minggu, tentunya akan ada risiko. Bisa jadi pertumbuhannya tidak normal, atau mungkin ada menimbulkan kelainan janin, pertumbuhan tangan dan kaki janin juga akan terganggu. Dan itu kalau seandainya tindakan operatifnya juga sangat berisiko, karena ari-ari atau plasenta janin kalau seandainya menempel di rongga perut, itu tidak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan akan bisa menyebabkan perdarahan yang hebat. Apalagi menempel di usus, itu akan menimbulkan komplikasi di usus. Jadi sangat berisiko. Artinya kalau nempel di usus ada kemungkinan ususnya dipotong juga begitu? Kemungkinan bisa seperti itu. Baik. Jadi artinya risikonya mengerikan ya dok ya sebenarnya. Kehamilan ektopik terganggu ini, kehamilan ektopik saja tuh sudah warning gitu ya. Nah, untuk tahu kondisi kehamilan ektopik ini bagaimana dok caranya? Baik. Untuk kehamilan ektopik sebenarnya seperti kondisi kehamilan seperti biasa. Jadi ibu-ibu di rumah mungkin akan merasakan gejala kehamilan seperti pada umumnya. Misalnya seperti mual muntah, kemudian juga sering buang air kecil, kemudian ada kadang-kadang kram di perut atau bisa rasa kencang di payudara. Kemudian tentunya ibu akan merasakan mengalami telat kehamilan. Nah, ketika telat kehamilan akan tespek. Nah, kalau gejala awal biasanya belum bisa terdiagnosis. Jadi untuk itu memang ketika ibu-ibu di rumah sudah melakukan tespek dan telat hamil dan ternyata garis 2, maka disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan. Kalau sekarang kan sudah pemeriksaan USG sudah canggih, ultrasonografi sudah canggih. Jadi kita pada pemeriksaan awal pada saat tespek positif garis 2, yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan USG untuk menentukan apakah kantong kehamilan ini tumbuh di dalam rahim atau di luar. Nah, jadi pemeriksaan seperti itu. Nah, untuk keluhan-keluhan yang lain, biasanya kalau belum ada terganggu, biasanya kadang-kadang belum ada gejala. Tapi kalau sudah terganggu dan menimbulkan komplikasi dan pecah, biasanya ada keluhan tambahan yang lain. Biasanya yang paling khas itu adalah nyeri di perut bagian bawah. Kemudian bisa juga keluhan ibunya pusing atau lemas karena kondisi perdarahan yang banyak. Jadi sudah dalam kondisi shock. Mungkin juga tampak lebih pucat karena sudah perdarahan banyak yang di dalam perut tadi. Itu beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis awal. Jadi langkah awal tetap pastikan pada saat pemeriksaan USG awal itu kehamilan apakah di dalam rahim atau di luar rahim.
Oh, artinya memang penting sekali ya dok untuk melakukan pemeriksaan USG di awal ketika kita mengetahui dari tes spek bahwa hamil itu harus segera dipastikan apakah dia berada di dalam rongga rahim atau tidak. Nah, kalau misalnya ketika di kondisi itu ditemukan berada di luar rahim, nah apa yang harus dilakukan? Dia tuh belum ada gejalanya kan dok, misalnya baru kecil gitu. Gimana? Apa yang dilakukan dok? Baik, untuk yang belum ada gejala, biasanya tetap kita observasi dan disarankan dikeluarkan. Dikeluarkan? Iya, karena kalau tidak dikeluarkan, ya janin tadi akan tetap tumbuh. Dan akan menimbulkan komplikasi. Artinya kita tinggal menunggu waktu kapan pecah. Jadi kalau seandainya kehamilannya di luar rahim ya Mbak ya. Iya. Jadi ya kita tinggal menunggu. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak bisa menunggu. Jadi kalau seandainya memang sudah terdiagnosis kehamilannya di luar rahim, maka ya tetap kita harus keluarkan segera kehamilan itu. Jangan sampai ada komplikasi kepada ibu hamil ini. Oke, artinya itu suatu kondisi yang harus diakhiri sesegera mungkin. Nah, apakah prosesnya kayaknya kita harus promo dulu dari nanti saya tanyain lagi apa aja yang harus dilakukan ketika seorang perempuan hamil terdiagnosa dengan kehamilan ektopik, tapi pemirsa kami akan membahas itu setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Aku nyuci baju, kamu ya inilah nyemur. Masak? Bener itu. Nah, terus kau cak suami aku lagi nak masak ya kamu tuh kan potonglah cabe. Aina lain enggak awak dulu. Dompet nyampak. Cak rezeki. Tapi berdosa dah dompet uang pasti ada yang punya Di sini tulisannya 15.000, kok 20.000? Plus biaya jasa penetesan 5.000. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dan pada kesempatan sore hari ini dalam Halo Dokter kita akan membahas masalah kehamilan ektopik terganggu bersama Dr. Singgi dan Anda silahkan untuk langsung bisa berkonsultasi langsung dengan dokter, bisa langsung di nomor telepon 0711311454 atau Anda juga bisa melalui WA di nomor 082311981790. Nanti saya akan membantu untuk membacakan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada Dr. Singgi. Nah dok, kita tadi kan berbicara masalah harus didiagnosa secepat mungkin kemudian dilakukan tindakan. Nah, tindakannya berupa apa dok biasanya ketika ketahuan? Baik, sebenarnya untuk tindakan kita tetap bagi dua. Ada yang medis, ada pembedahan. Jadi untuk terapi medis itu bisa dilakukan terapi penyuntikan Mbak. Jadi ada terapi penyuntikan. Tapi itu ada syarat-syaratnya juga. Untuk terapi pembedahan bisa laparoskopi ataupun laparotomi. Nah, tapi tergantung dari kondisi. Untuk terapi obat-obatan itu biasanya ada injeksi methotrexate. Jadi sebenarnya ini obat anti kanker, tapi dia bisa menghentikan pertumbuhan sel janin. Maka bisa digunakan obat ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya biasanya apabila detak jantung janin yang tumbuh di luar rongga rahim ini sudah tidak ada. Kemudian ukuran kantong kehamilannya kurang dari 3,5 cm. Kemudian juga hormon beta HCG-nya juga rendah, biasanya di bawah 5.000. Kemudian dalam kondisi pasien yang stabil, dalam artian belum pecah tadi, belum ada terjadi perdarahan, kemudian kondisi tekanan darah masih bagus, jadi tanda-tanda vital pasien masih normal. Biasanya masih bisa, tapi memang tetap perlu evaluasi karena penyuntikan ini sendiri juga tidak bisa menjamin untuk janin ini akan bersih. Kalaupun dia bisa dihentikan pertumbuhannya, maka resiko penyembuhan juga akan berisiko lagi untuk kehamilan terjadi lagi ektopik ya. Karena bibitnya masih di sana. Masih ada. Jadi biasanya akan menimbulkan kerusakan di saluran tubanya. Jadi itu resikonya kalau dengan obat-obatan. Kemudian pilihan terapi yang selanjutnya bisa pembedahan. Pembedahan juga ada laparoskopi, ada laparotomi. Nah, ini pun ada syarat-syaratnya. Jadi kalau misalnya laparoskopi biasanya memang kondisi pasien dalam kondisi stabil, belum pecah, belum ada kondisi terganggu tadi Mbak. Jadi kalau seandainya dia sudah terganggu, biasanya pilihannya laparotomi. Nah, laparotomi itu suatu tindakan bedah kurang lebih sama kayak operasi sesar ya Mbak ya. Ya pemirsa di rumah, cuman dia hanya mengangkat bagian saluran tuba yang terganggu. Nah, jadi pada saat operasi cairan darah dikeluarkan, dibersihkan. Kemudian sumber pendarahan dari tuba yang pecah tadi itu segera dijahit, kemudian dihentikan untuk menghentikan perdarahannya. Selanjutnya dibersihkan sampai darah bersih, kemudian selesai untuk tindakan operasinya. Jadi yang utama adalah mengangkat janin yang tumbuh di saluran tuba, kemudian segera dilakukan penjahitan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, artinya untuk menghentikan proses perdarahan. Artinya orang yang sudah pernah mengalami kehamilan ektopik ini beresiko untuk terjadi kehamilan ektopik lagi ya dok ya? Kalau saya jadi memang kalau dari literatur bisa sampai 5-10% itu bisa menyebabkan kehamilan ektopik di kehamilan selanjutnya. Jadi memang tetap harus pemantauan. Jadi kalau seandainya ibunya berencana hamil kembali, kemudian sudah dilakukan tes pek garis 2, maka segera pemeriksaan selanjutnya untuk memastikan kalau kehamilannya normal di dalam rongga rahim. Artinya kehamilan ektopik ini kalau seseorang udah pernah pertama kali dilakukan ternyata kehamilan ektopik, artinya kehamilan berikutnya itu benar-benar penuh dengan pengawasan ataukah ada cara-cara tertentu supaya jangan sampai terjadi kehamilan ektopik lagi dok? Balik lagi kalau untuk pencegahan artinya ya Mbak. Preventifnya Jadi kalau seandainya memang untuk mencegah jangan sampai terjadi kehamilan ektopik, kita kembali ke faktor risiko. Jadi faktor risiko kehamilan ektopik ini kan karena ada masalah di tuba. Nah, kalau seandainya di tubanya ada gangguan, maka akan berisiko kehamilan ektopik. Biasanya paling sering itu karena infeksi. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu di rumah, ada keluhan keputihan, apalagi keputihannya itu berbau, kemudian berubah warna seperti kuning kehijauan, atau misalnya menimbulkan keluhan gatal, maka sebaiknya segera diobati. Jadi kalau tidak diobati, keputihan ini sendiri bisa naik. Jadi dari jalan lahir, kemudian naik ke rahim, kemudian bisa ke saluran telur. Nah, kalau infeksi ini terjadi di saluran telur, maka akan terjadi kerusakan dan terjadi penyempitan. Jadi itu salah satu pencegahan untuk
untuk biar nggak kambuh lagi kalau seandainya memang berencana hamil. Itu salah satunya. Kemudian tentunya ya untuk berencana hamil tetap disarankan pola hidup sehat. Baik. Ya. Artinya keputihan itu nggak boleh dianggap remeh loh Iya, ya, betul, karena Mbak. bisa menyebabkan kerusakan di organ-organ yang Iya. lebih lanjut lagi. Nah dok, kalau berdasarkan kasus-kasusnya, ini biasanya terjadi pada usia berapakah atau kehamilan berapakah? Baik, jadi pemirsa yang ada di rumah, untuk kehamilan ektopik ini sendiri sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan usia kehamilan, usia dari pasien. Jadi berapapun usia tetap ada risiko. Walaupun Oke. dari literatur disebutkan usia 35 sampai 45 ke atas itu lebih berisiko karena mempengaruhi kondisi hormon. Kondisi hormon ini akan mempengaruhi gerakan dari tuba itu sendiri atau gerakan rambut silia tadi untuk mendorong embrio ke dalam rongga rahim. Tapi secara umum kejadiannya tetap terjadi di usia berapapun. Baik itu di usia 20-an tahun, kurang dari 20 atau 30 tetap ada risiko. Dan untuk kehamilannya juga bisa terjadi di kehamilan pertama, bisa di kehamilan kedua atau di kehamilan ketiga. Jadi tidak bisa kita prediksi bisa dengan ditebak. pasti. Ya. Yang pasti ketika sudah pernah ada kehamilan ektopik, maka kehamilan berikutnya ada resiko untuk kehamilan ektopik. Nah dok, ada screening nggak sih yang bisa dilakukan untuk tahu orang ini resiko terkena kehamilan ektopik atau tidak seperti itu? Untuk screening khusus sepertinya mungkin lebih ke arah kalau seandainya ada keluhan keputihan tadi, Mbak. Jadi kalau misalnya ada keluhan keputihan, karena ini kan faktor risiko utama. Iya. Jadi kalau memang ada keputihan sebaiknya ya segera diobati. Oke. Untuk screening yang lain masih sulit. Jadi kalaupun kita lakukan pemeriksaan untuk menilai kondisi saluran tuba, kalau seperti pada pasien-pasien yang rencana program hamil, biasanya kita lakukan pemeriksaan HSG. Baik. Nah, jadi HSG atau hysterosalpingografi itu untuk menilai bagaimana kondisi tuba, apakah tersumbat atau tidak. Nah, tapi itu pun juga tidak akurat untuk menilai apakah akan berisiko terjadi kehamilan ektopik atau tidak, walaupun pada saat dilakukan pemeriksaan tubanya tidak tersumbat. Nah, jadi memang lebih sulit. Mungkin lebih ke kalau seandainya ada keputihan segera diobati untuk mencegah jangan sampai terjadi kehamilan ektopik ini. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Fatimah Syarifah. Dia bertanya, apa sih yang harus saya lakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi kehamilan ektopik ini? Baik, mungkin yang seperti yang baru saya jelaskan tadi kurang lebih, Mbak. Jadi Iya, kalau seandainya memang udah dijelasin ibunya soalnya. ada keluhan, keputihan, segera diobati, jadi segera diperiksakan. Jangan sampai dibiarkan keputihan ini berlarut-larut. Jadi infeksinya nanti akan naik sampai ke saluran tuba. Nah, kalau untuk yang lain-lain mungkin lebih sulit pemeriksaan untuk menentukan apakah akan berisiko kehamilan ektopik atau tidak. Cuman kalau seandainya ada pasien yang sudah ada riwayat operasi sebelumnya, misalnya operasi tuba, misalnya ada kasus-kasus dengan hidrosalping atau sumbatan di hidrosalping, artinya dia sudah melakukan pembedahan. Biasanya pada pasien-pasien program hamil, maka untuk berencana kehamilan selanjutnya akan berisiko terjadi kehamilan atau riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, maka mungkin pasien akan lebih tahu kalau dia akan lebih berisiko lagi. Mungkin itu sih, Mbak. Ya, dokter tadi kan menjelaskan bahwa salah satu yang paling berisiko untuk jadi kehamilan ektopik itu adalah gangguan pada tuba ya dok ya, dan dokter menghubungkan dan menjelaskan juga dengan keputihan. Nah ini kan rata-rata perempuan ini pasti pernah mengalami keputihan. Nah untuk tahu yang ini bahaya atau tidak tuh seperti apa? Baik, mungkin keputihan ini sendiri harus dinilai juga bagaimana kondisinya. Misalnya mulai dari apakah keputihannya banyak, kemudian juga apakah disertai perubahan warna, misalnya perubahan warna kekuningan atau kehijauan, atau mungkin disertai dengan keluhan seperti gatal atau nyeri. Nah, ini sudah menjadi indikasi artinya sudah ada suatu infeksi penyebab keputihan. Jadi kalau seandainya ibu-ibu di rumah misalnya sudah ada keluhan keputihan seperti ini, maka sebaiknya segera periksakan, Mbak, dan segera diobati. Karena kalau sudah ada keluhan seperti itu, kemungkinan besar sudah ada infeksi yang menyebabkan keputihannya. Itu. Nah, apakah mungkin keputihan seperti ini terjadi pada orang yang belum melakukan hubungan seksual, dok? Infeksi penyebab keputihan bisa. Bisa ya, Jadi dok? penyebab keputihan itu sendiri ada yang disebabkan oleh karena jamur, bisa, atau oleh karena kondisi flora normal di vaginanya itu tidak normal, maka ini akan berisiko terjadi infeksi juga. Jadi bisa juga. Termasuk karena infeksi jamur biasanya yang paling sering karena kondisi lembab di area genital. Ya, jadi ini juga bisa menjadi faktor risiko untuk terjadi infeksi. Nah, jadi itu sih. Itu semuanya harus jadi kalau
dijelaskan dari jenis-jenis dan bentuk-bentuk keputihannya itu Iya. ya. Jadi udah harus tahu lah ya dok Iya. ya kapan harus mencari pertolongan dokter. Nah ini dari bapak-bapak di dok. Nanya, dok. Pak Sarmadi bertanya ini mau nikah katanya. Ini balik lagi bertanya gimana dok jangan sampai nanti kalau istri saya hamil kena kehamilan ektopik. Balik lagi sih sebenarnya Ya, bertanya. mungkin sudah dijelaskan tadi Mbak untuk jawabannya. Oke, jadi Pak Sarmadi jangan lupa untuk mempersiapkan ya kemudian konsul dulu ya dok ya seperti itu. Nah dok, kalau misalnya tadi dokter bilang kehamilan ektopik hubungannya sama tuba dan ada yang bisa dioperasi dan tidak dioperasi. Ini saya juga mau tanya, ini sebenarnya kalau yang laparoskopi atau laparotomi itu sebenarnya apa ditanggung BPJS atau bagaimana dok? Jadi untuk tindakan yang memang menimbulkan keluhan tentunya ditanggung oleh BPJS. Ditanggung oleh BPJS. Jadi ini kan merupakan suatu penyakit yang bisa menimbulkan gangguan, bahkan bisa mengancam nyawa dari pasien. Oke. Jadi tentunya bisa. Oke, baik. Nah ini juga ada pertanyaan dari Mbak Win, dia menanyakan kalau sudah pernah operasi usus buntu, apakah memiliki resiko untuk terjadinya kehamilan ektopik? Baik, jadi terima kasih Mbak Win atas pertanyaannya. Jadi kalau di literatur itu disebutkan bahwa apabila ada perempuan ada riwayat operasi di bagian perut, itu tetap akan meningkatkan risiko. Ada risiko tetap. Jadi risikonya itu tentu akan apakah ada proses penyembuhan yang tidak baik setelah operasi, apakah menimbulkan perlengketan di organ reproduksi. Nah ini juga akan bisa berpengaruh. Jadi kalau seandainya proses penyembuhannya tidak baik, kemudian ada perlengketan yang akan mengganggu motilitas atau gerakan dari tuba itu sendiri di dalam rongga panggul, itu bisa mempengaruhi juga. Jadi tetap ada peningkatan resiko walaupun mungkin tidak begitu tinggi. Ya, jadi harus lebih hati-hati saja ya kalau hamil, mungkin segera harus di USG untuk memastikan apakah kehamilannya berada di rongga rahim atau tidak. Nah pemirsa, semakin menarik memang dan sudah banyak WA yang masuk juga. Nanti saya akan bacakan, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Na tanah. Na baba. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba ya. Cinta Quran. Program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kembali saya ingin mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Singgi bisa lewat nomor telepon 0711 311 454 atau Anda bisa menuliskan WA di nomor 0823 1198 1790. Dan tentunya pasti Anda
pengen tahu lah ya, Dokter Singgi ini prakteknya di mana? Mungkin bisa dijelasin, mau konsultasi gitu ya, apalagi ibu-ibu yang sedang proses hamil atau ingin hamil atau sudah hamil sekarang, silakan Dok, mungkin Dok bisa dijelasin prakteknya di mana Dok? Ya baik, terima kasih Mbak Revi. Jadi saya saat ini praktek di RSIA Azahra, lokasinya di daerah Celentang. Untuk jalur praktek saya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, Mbak. Jadi hari Senin sampai Sabtu. Kalau sore Senin sampai Sabtu, kalau pagi ada beberapa ada hari Senin, kemudian Rabu, Kamis dan Sabtu. Jadi Senin sampai Sabtu full di RSIA Azahra. Ya, jadi untuk pemirsa yang ingin ketemu sama Dokter Singgi ya untuk konsultasi silakan langsung datang ke Azahri atau jadwal prakteknya ada di IG-nya Rumah Sakit Azahra ya. Ada di Instagram kita di RSIA Azahra. Silakan di-follow ya pemirsa. Nah, tadi katanya ada program khusus Dok untuk ibu-ibu di rumah ini. Jadi sekarang di RSIA Azahra ibu-ibu kebetulan ada program kita yaitu Merdeka Kanker Serviks. Nah, Merdeka jadi kita ada promo untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA urin. Jadi untuk mendeteksi apakah ada virus HPV di tubuh ibu-ibu yang ada di rumah itu dengan pemeriksaan urin. Jadi kita ada promo. Jadi lewat urin, nggak perlu periksa dalam gitu Dok? Iya, nggak perlu periksa dalam. Jadi cuma diambil urin kemudian kita tes apakah ada kandungan virus HPV atau tidak. HPV. Nah, jadi untuk mencegah kanker serviks tentunya kita saat ini tetap screening yang dilakukan. Jangan sampai sudah terjadi jadi Mbak. Jadi kalau kita screening artinya pencegahan itu mudah-mudahan jangan sampai kita terjadi. Dan kalaupun seandainya memang positif maka segera diobati. Jangan sampai ke stadium yang parah. Nah, jadi itu sangat penting untuk screening ini. Kemudian yang lain juga kita ada promo vaksin-vaksin yang lain. Baik itu vaksin DBD, kemudian pneumonia, kemudian influenza. Ya, jadi vaksin-vaksin ini kita sudah ada promo juga untuk yang ini Mbak. Kemudian kita juga ada program USG gratis. Jadi mungkin boleh ditanyakan ke bagian administrasi di RSIA Azahra bagi ibu-ibu hamil yang belum pernah melakukan pemeriksaan di RSIA Azahra bisa. Ada program USG gratis ya. Ya, apalagi sekalian ini Mbak ya, sekalian ngecek kalau seandainya baru hamil kan bisa kita cek apakah kehamilan di dalam yang kita atau di luar yang kita obrolin tadi ya pemirsa ya, tentunya kita jangan sampai mengalami hal itu, tentunya kita nggak berharap ya, tetapi ibu-ibu yang hamil memang perlu memeriksakan secara cepat seperti itu untuk mencegah terjadinya komplikasi, dan ibu juga bisa langsung berkonsultasi dengan Dokter Singgi di RSIA Azahra. Nah dokter, ini ada pertanyaan lagi ya, pemirsa kita ini bertanyanya mungkin baru bergabung jadinya pertanyaannya sama, apakah langkah yang biasanya dilakukan jika pasien terdiagnosa kehamilan ektopik terganggu dan resikonya kalau tidak ditangani? Ya mungkin sudah dijawab juga ya tadi Mbak. Jadi untuk pengelolaannya kalau memang sudah terdiagnosis kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim ya segera dikeluarkan. Karena risikonya bisa menyebabkan perdarahan yang banyak yang justru tidak ketahuan karena perdarahannya bisa di dalam perut, di rongga perut. Jadi perdarahan sudah banyak di dalam rongga perut, pasien sudah jatuh ke dalam kondisi shock atau sudah kehabisan darah, dan tentunya bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian. Oh, serem kan? Serem. Ya, pemirsa ya, serem seperti itu ya apabila terjadi komplikasi kehamilan ektopik terganggu. Dok, apakah misalnya kehamilan ektopik itu terjadi di bekas luka sesar atau di daerah serviks itu, apakah pernah yang harus dipotong semua bagian rahim sehingga dia nggak mungkin hamil lagi gitu Dok? Apa pernah terjadi seperti itu? Baik. Kalau dari kondisi ini tergantung ini ya Mbak ya, tergantung kondisi. Kalau seandainya kehamilannya di serviks atau di leher rahim dan terdiagnosis di kehamilan yang masih awal, justru itu lebih tidak sulit penanganannya. Bisa dilakukan sejenis kayak kuretase. Oh, kuret saja. Iya, untuk membersihkan kehamilan yang ada di leher rahim. Jadi jangan sampai sudah semakin besar. Resiko perdarahan, resiko kalau seandainya plasentanya sudah tumbuh ke dalam leher rahim itu akan lebih sulit melepaskannya. Kalau seandainya dia belum begitu tertanam atau penempelan janin itu belum begitu dalam, bisa dilakukan kuret. Itu untuk yang kehamilan di leher rahim. Nah, kalau seandainya untuk kehamilan yang di bekas luka operasi, itu biasanya dilakukan tindakan operasi juga untuk mengeluarkan kantong kehamilannya itu sendiri. Jadi sama kayak laparotomi tadi Mbak, atau laparoskopi pun bisa.
Nah, jadi tergantung kondisi kantung kehamilannya apakah menempel di tuba, kemudian di leher rahim, atau di bekas sesar, atau di rongga perut. Itu berbeda-beda. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, kemudian bisa dikonsultasikan untuk metode penanganan selanjutnya, Mbak. Iya, iya baik. Jadi penting sekali untuk segera melakukan pemeriksaan ya ketika Anda, biasanya kan ibu-ibu ini kan ngecek tes pack dulu, terus jangan ditunda-tunda deh, harus segera langsung di USG. Nah ini ada pertanyaan dari Anissa, Ibu Anissa Azizia. Dia mengatakan bahwa dia pernah di USG dan dikatakan memiliki kista di ovariumnya. Apakah itu memiliki resiko untuk terjadinya kehamilan ektopik terganggu? Baik, untuk Ibu siapa tadi, Mbak? Aziza. Oh ya, Ibu Aziza. Ibu Aziza. Jadi untuk kehamilan ektopik sendiri faktor risikonya tentunya ada masalah di penempelan kantong kehamilannya. Kalau seandainya masalah di tuba ya tentunya harus masalah di tuba terlebih dahulu. Kalau seandainya ada kista, sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan risiko kehamilan ektopik tadi. Jadi tetap kehamilan bisa berlangsung lancar asalkan ada sel telur yang pecah pada saat masa ovulasi, kemudian bertemu dengan sel sperma. Nah, tergantung nanti penempelannya tadi, Mbak. Kalau seandainya embrio yang nempel di tuba ya akan jadi kehamilan ektopik. Jadi tidak menjadi faktor risiko utama. Tapi kalau seandainya kista ovarium ini cukup besar, Mbak, misalnya cukup besar sampai menekan dari saluran tuba itu sendiri, nah ini bisa jadi faktor risiko. Kalau seandainya kita sudah besar, karena dia bisa menekan saluran tuba, dan kalau tubanya jadi sempit karena tertekan, itu bisa menjadi faktor risiko juga kalau seandainya ukurannya besar. Nah, artinya ovarium itu yang segede itu ya, Dok, ya, bisa menekan tuba. Jadi memang bisa menjadi salah satu faktor risiko juga dengan catatan tadi ukuran kistanya seperti apa. Artinya Mbak ini harus selalu memeriksakan diri betul, ya, tetap untuk harus dilakukan evaluasi ya. Evaluasi terhadap Aziza, kistanya ya, gitu ya. Nah, Dok, artinya kalau dari yang dokter jelasin tadi penting sekali kita menjaga kesehatan saluran telur kita ya, Dok ya. Bukan hanya ternyata kalau selama ini bisa berpikir kan indung telur, rahim kan, seperti itu kan, vagina dan daerah sekitarnya. Kita sering lupa untuk yang saluran ini. Nah, ada trik atau tipsnya nggak, Dok, untuk menjaga supaya saluran telur para ibu-ibu ini tetap sehat gitu? Ya, mungkin secara umum tetap jaga pola hidup sehat aja, Mbak. Jadi tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum, dan juga tentunya akan mempengaruhi kesehatan dari saluran tuba ini sendiri. Dan dengan kita juga konsumsi makanan bergizi, kemudian juga melakukan olahraga rutin, maka itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, Mbak. Jadi risiko infeksi pun akan rendah. Nah, jadi kalaupun ada risiko infeksi di jalan lahir, risikonya akan menurun kalau seandainya pola hidup kita sehat, daya tahan tubuh kita kuat, dan proses penyembuhan juga jadi lebih mudah kalau seandainya daya tahan tubuh kita kuat. Mungkin itu sih untuk yang tips-tips secara umumnya, Mbak, untuk menjaga kesehatan tuba seperti itu ya, penting sekali, terutama untuk menjaga kebersihan ya, Dok ya, pola hidup dan lain sebagainya, termasuk mengganti pembalut itu jangan sampai betul. Ya, Jadi itu jangan kan sampai bisa jadi nunggu masalah. lembab. Kalau seandainya kondisi lembab tadi, resiko infeksi jamur di area genital juga akan meningkat. Jadi kebersihan di area genital tetap harus dijaga juga. Nah, ini kan sekarang tuh ramai sekali penjualan feminim hygiene wash gitu, Dok ya. Sebenarnya itu aman atau tidak sih, Dok? Jadi tergantung dari efeknya nanti. Kalau seandainya dia tidak mengganggu pH atau kondisi pH di area genital, sepertinya aman-aman aja, Mbak. Nah, di saat dia mengganggu pH di area genital, tentunya akan mengganggu pertumbuhan dari flora normal yang ada di area genital. Jadi selama tidak mengganggu ya tidak masalah. Nah, kalau tadi selama kita berbicara ini kan dari segi perempuannya aja ya, Dok ya. Apakah mungkin pria itu memiliki kontribusi terhadap kehamilan ektopik terganggu, Dok? Misalnya, Dok. Sepertinya belum terbaca saya Belum literatur. terbaca ya, atau misalnya dia harus menjaga apa gitu ya. Nggak ada, Dok. Atau mungkin menularkan penyakit kali ya, Dok? Betul. Jadi lebih ke menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Jadi jangan, ya mohon maaf, jadi jangan bergonta-ganti pasangan atau berisiko infeksi. Nah, kalau seandainya berisiko infeksi itu kan bisa menularkan. Jadi dari pria menularkan ke wanita. Nah, infeksi di perempuan ujung-ujungnya nanti bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Jadi ya mungkin menjaga keharmonisan rumah tangga lah. Iya. Artinya penyakit-penyakit yang ada infeksi menular seksual itu memiliki resiko menyebabkan kerusakan pada tuba saja ya, Dok ya?
Justru itu yang paling banyak untuk menyebabkan kerusakan di tuba. Jadi infeksi menular seksual itu salah satunya infeksi bakteri chlamydia itu memang paling sering dia merusak ini saluran telur. Nah, jadi ya tetap dijaga kesehatan dan kebersihan. Kondisi yang bagaimana sih dok, infeksi yang bagaimana sih dok yang bisa bikin sampai naik banget? Biasanya localize ya dok ya, terbatas. Nah, yang kondisi yang bagaimana sih yang bisa menyebabkan dia ke atas gitu? Jadi mungkin lebih ke kondisi ketika dia tidak diobati Mbak. Jadi kalau seandainya kondisi tidak diobati segera, tentunya kan infeksi ini akan semakin parah. Nah, kalau tidak diobati segera, kita tidak bisa mengevaluasi apakah terjadi penyembuhan, atau justru infeksinya semakin parah, atau justru infeksinya menyebar kemana-mana. Nah, jadi ya tetap kalau seandainya pun memang tidak sembuh-sembuh atau belum sembuh, mungkin segera pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keputihan ini bisa diobati. Biasanya kan ibu-ibu ini kan sering berobat-obat sendiri ya dok ya. Nah, warning kalau misalnya keputihan itu berapa lama sih periode keputihan yang kita harus segera ke dokter seperti itu? Jadi mungkin bisa diobservasi dulu, mungkin sekitar 5-7 hari kalau seandainya memang keputihan berubah. Artinya kalau seandainya keputihan awal mungkin dalam bentuk yang encer Mbak ya, atau warnanya keputihan biasa belum warna kuning, mungkin bisa diobservasi sampai 5-7 hari. Ketika dia sudah ada keluhan yang perubahan warna, kemudian menimbulkan keluhan gatal dan lain-lain sebagainya, tentunya segera pemeriksaan. Jangan ditunda. Jangan ditunda lama-lama. Ya. Tuh pemirsa ya kan biasanya ibu-ibu ini suka nganggap remeh keputihan. Udah biasa keputihan, ternyata keputihan itu bisa membawa komplikasi ya. Bisa menyebabkan kerusakan tuba kita dan bisa menyebabkan kehamilan ektopi. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi ya, kita akan ada satu sesi terakhir bersama Dr. Singgi, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini. Disinilah kami berdiri, mengabarkan yang positif, mewartakan semangat, menyatukan cerita rakyat jadi inspirasi bangsa. Karena kemajuan tak pernah datang sendiri. Ia tumbuh bersama suara, wajah, dan semangat kita semua. TVRI Sumatera Selatan, bersama maju, bersama menginspirasi. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, kita ada di segmen terakhir pada kesempatan sore hari ini dalam segmen Halo Dokter. Bersama saya sudah ada Dr. Singgi. Kita tadi udah berbicara kurang lebih 3 segmen berbicara masalah kehamilan ektopik terganggu. Dan kita kembali ada di segmen terakhir ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada dokter, apa saja sih yang harus dilakukan untuk ibu-ibu ini untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat? Seperti itu dok. Baik, untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat tentunya yang pertama tetap jaga pola hidup sehat, kemudian sempatkan olahraga teratur untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian juga jika ingin berencana hamil,
bisa konsumsi multivitamin atau misalnya vitamin yang paling penting itu asam folat untuk kesehatan janin. Kemudian juga kalau seandainya memang ibu-ibu di rumah ada keluhan yang terkait dengan organ reproduksi, misalnya apakah ada nyeri, apakah misalnya ada gangguan haid, atau bahkan ada keputihan, maka sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk dicari penyebabnya dan segera diobati. Jadi diharapkan pada saat proses kehamilan nanti bisa berlangsung sehat. Baik, jadi proses kehamilan itu memang harus disiapkan sebelum kehamilannya sendiri, apalagi ketika proses kehamilannya ya dok ya. Baik, nah dok ini ada pertanyaan nih dari Fitri, dia nanya, dok saya ini sering makan pedas seperti seblak, apakah itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan rahim? Baik, terima kasih Ibu Fitri. Jadi untuk makan seblak atau makan yang pedas-pedas mungkin lebih ke arah gangguan lambung kayaknya Mbak. Oke, bukan ke rahim ya, gitu ya. Jadi, iya. Tapi jangan terlalu sering ya Mbak Fitri ya untuk makan yang pedas-pedas. Karena nggak sehat juga. Iya, dan ini nih bagus nih dok, pertanyaannya dari Bapak ini, dok saya mau bertanya apakah peran suami atau ayah dalam mencegah terjadinya kehamilan ektopik ini? Nanya peran. Jadi perannya mungkin ya tetap dukung istri untuk jaga kesehatan juga sih Mbak. Kurang lebih seperti itu. Dan jika pun sudah hamil, ajak istri segera lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Jadi segera dipastikan apakah memang kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi seperti itu Mbak. Ya jadi suami siaga seperti itu ya, sebenarnya dianterin ya Pak ya, suaminya jangan suruh cek sendiri ya dok, apalagi orang hamil itu kan biasanya muntah-muntah, baperan gitu ya dok ya. Nah dokter, di Rumah Sakit Azhara ini menerima BPJS juga dok? Iya, jadi di Azhara sudah kerjasama sama BPJS, jadi pasien-pasien yang menggunakan BPJS bisa dilayani, jadi bisa dilayani di Azhara. Nah, apakah jadi ada? Tidak perlu khawatir. Iya, jadi bisa langsung konsul dan nggak usah khawatir. Tapi tentunya kalau mau pakai BPJS harus bawa rujukan dulu ya dok ya. Nah, apakah ada perbedaan pemeriksaan kehamilan bagi orang yang hamil biasa atau orang yang sebelumnya pernah mengalami kehamilan ektopik? Apakah frekuensinya menjadi lebih sering atau bagaimana dok? Sebenarnya tidak juga Mbak. Jadi sama aja. Jadi frekuensinya sama saja. Baik itu ibu hamil yang normal ataupun ibu hamil yang ada riwayat kehamilan ektopik. Jadi tetap pemantauan yang paling penting itu untuk memastikan kehamilannya normal, yaitu di trimester awal kehamilan. Apakah kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim. Nah untuk selanjutnya, untuk pemantauan janin dengan pemeriksaan USG tetap sama seperti biasa. Jadi tidak perlu khawatir kalau seandainya sudah hamil. Kembali ya Mbak ya. Kembali, artinya kalau selama dia masih ada di dalam rahim tentunya ibunya nggak perlu khawatir seperti itu. Ada suplemen-suplemen khusus begitu dok yang harus dikonsumsi? Kalau suplemen khusus tentunya yang paling penting adalah asam folat untuk pertumbuhan sel dari janin itu sendiri Mbak. Dan itu sudah boleh dikonsumsi sejak 3 bulan bahkan sebelum merencanakan kehamilan untuk suplemen itu. Nah ini juga termasuk pertanyaan, apakah proses kehamilan dengan cara dibuat bukan secara alamiah itu ada juga resiko untuk terjadi kehamilan ektopik dok? Ada, jadi memang bisa juga kalau seandainya dia ada riwayat operasi di saluran tubannya, jadi bisa beresiko. Jadi kalau seandainya pasien-pasien yang sudah berencana hamil dengan berbantu, misalnya bayi tabung atau IVF, itu kan artinya kemungkinan ada masalah di tubannya Mbak. Nah jadi tetap ada resiko kehamilan ektopik ini. Oke, walaupun kalau bayi tabung tuh embrionya bukan dimasukin ya dok ya, tetap bisa? Bisa, kalau seandainya dia tumbuhnya ke arah sana, soalnya memang ada masalah di tubannya kan. Kalau seandainya pada saat penempelan janin atau penyuntikan embrionya itu di dalam rahim, ya normal-normal saja. Oke, nah ini juga dok ada pertanyaan, dok kalau sebelumnya kehamilan kembar, nah ini apakah memiliki resiko untuk terjadinya kehamilan ektopik? Sebelumnya hamil kembar katanya. Iya. Jadi kalau kehamilan kembar sepertinya sama kayak kehamilan seperti biasa Mbak. Jadi tidak akan meningkatkan risiko kehamilan ektopik di kemudian hari ataupun tidak akan mengurangi. Jadi tetap balik ke kondisi pada saat kehamilan si embrio ini akan tumbuh di mana? Apakah di dalam rahim, apakah di luar rahim? Jadi tidak mempengaruhi secara langsung. Tidak mempengaruhi secara langsung. Nah, berhubungan dengan usia dok, kan kita tahu perempuan ini kan ada usia-usia yang paling optimal untuk hamil.
Apakah kehamilan yang terlalu cepat atau terlalu lambat ini juga memiliki kontribusi terhadap penyakit ini? Nah, kalau kehamilan ektopik sendiri yang saya pernah baca, jadi secara literatur biasanya kalau usia kehamilan di atas 35 atau 40 tahun. Oke. Nah, itu dari literatur disebutkan berhubungan dengan kondisi hormonal tubuh. Jadi kalau kondisi hormonalnya tidak optimal, itu akan mempengaruhi gerakan dari rambut silia dan juga gerakan tuba itu sendiri. Jadi dia yang harusnya bisa dengan gerakan dari saluran telur atau saluran tuba ini bisa mendorong embrio ke rahim, justru dia karena gerakannya lambat, jadi belum sempat sampai ke rongga rahim, embrio ini tumbuhnya justru nempel di saluran telur. Baik, artinya ibu-ibu yang memiliki usia yang sudah atas 35 sampai 40 tahun tentunya harus lebih waspada. Lebih waspada terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kalau misalnya seorang ibu berencana untuk di atas usia 35 sampai 40 berencana untuk hamil tuh screening apa saja, Dok? Ideal yang harus dilakukan untuk mencegah kondisi-kondisi seperti ini? Mungkin ke pemeriksaan secara umum kali, Mbak. Jadi memang kalau seandainya mau berencana hamil tetap dilakukan pemeriksaan USG untuk menilai bagaimana kondisi rahim dan kondisi indung telur, kemudian apakah ada penyulit lain seperti kista tadi, kemudian juga dinilai juga apakah ada sumbatan saluran telur atau hidrosalping. Jadi itu bisa dinilai juga dari pemeriksaan USG. Kalaupun seandainya normal-normal semua dan tidak ada kelainan, ya mudah-mudahan tetap bisa berencana hamil meskipun usia di atas 35 tahun. Mungkin ya tetap konsumsi vitamin seperti asam folat tadi. Iya, baik Dok. Artinya di Azahra menerima BPJS ya Dok ya, pemirsa ini banyak takut. Jadi kalau mau ketemu sama dokter Singgi tidak perlu khawatir. Kalau mau pakai BPJS silahkan ambil rujukan dulu ke FKTP yang tingkat pertama ya. Nah dokter, kita ada di penghujung acara sekarang. Silakan dokter, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Mbak Revi. Jadi sebagai kesimpulan, kehamilan ektopik ini merupakan suatu kondisi emergensi, jadi kondisi kegawat daruratan, Mbak. Jadi kalau seandainya dia sudah terjadi komplikasi dan sudah pecah dan menimbulkan pendarahan, itu merupakan kondisi emergensi, jadi kondisi yang berbahaya. Jadi untuk ibu-ibu di rumah yang baru hamil, apabila sudah telat haid, kemudian juga sudah dilakukan tes pack garis 2-nya sudah jelas, maka sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan USG. Jadi untuk memastikan apakah kehamilannya itu tumbuh normal di dalam rongga rahim atau di luar rongga rahim. Dan kalau seandainya ada ibu-ibu di rumah, mungkin ini yang mungkin ada juga pertanyaan kali Mbak ya, kalau seandainya ibu-ibu di rumah sudah ada riwayat kehamilan ektopik dan ternyata dioperasi salah satu saluran tubanya, jangan khawatir, peluang kehamilan tetap ada. Jadi saluran telur itu ada dua, jadi sebelah kanan dan sebelah kiri, begitupun indung telur. Kalaupun seandainya memang kehamilan ektopik itu sudah diangkat saluran tuba atau saluran telur yang sebelahnya, nah yang satunya masih ada, jadi tetap peluang hamil tetap ada. Jadi jangan khawatir, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga ibu-ibu di rumah bisa hamil dengan sehat, bisa mendapatkan anak yang sehat sampai proses persalinan. Baik, terima kasih Dr. Singgi untuk pencerahannya pada kesempatan sore hari ini. Dan pemirsa, tadi kita sudah bisa mendengarkan bagaimana pesan-pesan dari Dr. Singgi. Penting sekali tentunya perempuan untuk mempersiapkan kehamilan, menjaga diri, bukan hanya perempuannya aja, laki-lakinya juga ya, untuk sama-sama bisa mempersiapkan supaya ibu hamil ini bisa dengan bahagia, sehat, dan anak yang dilahirkan juga sehat. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan sudah bergabung bersama kami. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat sore, sampai jumpa.